Assalamualaikum teman-teman semua, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Yapsutu Rizka, Gifta Alifah, Nandita, serta Maulida Syakila akan membahas terkait ejaan, kalimat efektif, dan paragraf. Yang pertama ada definisi ejaan yang menurut KBBI adalah tata cara dalam memberikan gambaran tentang bunyi-bunyi seperti kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau berupa huruf serta tata cara penggunaan tanda baca. Kaidah pemilihan kata ataupun penyusunan kalimat tidak termasuk ke dalam ejaan. Lalu ada sejarah ejaan. Yang pertama ada ejaan Van Omfusen yang merupakan ejaan dalam bahasa Melayu dan terdapat dalam kitab logat Melayu yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda. Lalu ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini dinamakan ejaan Republik karena berkaitan dengan peristiwa kemerdekaan negara. Sedangkan nama Suwandi berasal dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu. Yang ketiga ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang disingkat EYD yang diresmikan oleh Presiden Soeharto berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya ada perubahan dari zaman ejaan Van Ophusen, ejaan Republik sampai EYD, di mana perubahan yang terjadi pada zaman ejaan Republik yaitu huruf OE yang menjadi huruf U dan penggunaan tanda koma di atas. Sedangkan perubahan lainnya terjadi pada zaman EYD. Selanjutnya ada ruang lingkup ejaan. Yang pertama ada pemakaian huruf yang terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti huruf AI pada kata andai, gabungan huruf konsonan seperti huruf KH pada kata khusus, huruf kapital, huruf miring yang dipakai untuk menuliskan judul karangan dalam daftar pustaka dan untuk menulis kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing, serta huruf tebal yang biasa dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Yang kedua ada penulisan kata yang terdiri dari kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang seperti kata hati-hati dan kura-kura, gabungan kata seperti kacamata, segitiga dan kambing hitam, pemenggalan kata, kata depan seperti di, ke, dari yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, mu, dan nya, serta kata sandang, si, dan sang. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca yang terdiri dari tanda titik, tanda koma yang dipakai sebelum kata penghubung untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dan dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda titik dua yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan dan dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian, tanda titik koma, serta tanda baca lainnya. Dan yang terakhir ada penulisan unsur serapan yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, di mana unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa. Selanjutnya adalah kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang paling kecil, di mana dapat menerangkan isi pikiran atau tuturan dari suatu informasi secara utuh atau lengkap. Berikut merupakan unsur-unsur dari suatu kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah unsur yang menunjukkan kata tanya siapa dan apa oleh penulis. Kata tanya siapa untuk makhluk hidup atau sesuatu yang bernyawa seperti manusia, sedangkan kata tanya apa untuk subjek yang bukan manusia atau sesuatu yang tidak bernyawa. Yang kedua, predikat, yaitu unsur yang menerangkan atau memberikan penjelasan tentang subjek. Biasanya terletak di sebelah kanan subjek dan berupa kata kerja ataupun kata sifat. Yang ketiga, objek, yaitu unsur kalimat sebagai penyerta atau pengantar atau pembawa predikat. Objek merupakan lawan dari unsur subjek, biasanya berada di belakang predikat. Dalam kalimat pasif, objek berada di tempat subjek. Yang keempat, keterangan, yaitu unsur yang berfungsi untuk menerangkan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu dalam kalimat, seperti memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Posisinya fleksibel karena bisa diposisikan di awal, tengah, ataupun akhir kalimat. Dan yang terakhir pelengkap, yaitu unsur kalimat untuk melengkapi informasi dan keberadaannya tergantung pada predikat. Pelengkap mirip dengan objek karena sama-sama berada di belakang predikat. Kalimat ada beberapa jenis. Nah, berdasarkan bentuk sintaksisnya ada kalimat berita, yaitu kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan informasi dari suatu kejadian. Yang kedua, kalimat tanya, yaitu kalimat yang mengandung makna pertanyaan. Yang ketiga, kalimat perintah, yaitu kalimat yang isinya bertujuan untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu. Lalu berdasarkan jumlah klausa. Yang pertama, kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua. Kalimat majemuk setara, yaitu kalimat dengan dua atau lebih klausa lalu digabungkan dengan konjungsi. Lalu kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat dengan dua atau lebih klausa yang salah satu klausanya dijadikan sebagai induk kalimat dan yang lainnya sebagai anak kalimat. Lalu berdasarkan pengungkapannya, yang pertama kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung yang isinya sama persis tentang apa yang diucapkan orang lain, ditandai dengan tanda petik. Yang kedua, kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu mengungkapkan gagasan pokok, ide, pesan, ataupun informasi penulis secara jelas, tepat, dan utuh, sehingga pembaca mampu dalam memahami hal apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalimat efektif memiliki syarat. Yang pertama, koherensi atau kepaduan, yaitu keadaan di mana setiap unsur kalimat memiliki hubungan timbal balik secara baik dan jelas. Yang kedua, kesatuan, yaitu suatu kalimat harus memiliki struktur yang baik di mana minimal subjek dan predikat harus ada. Bisa ditambahkan dengan unsur lain seperti objek, keterangan, dan pelengkap untuk membentuk kalimat secara utuh atau lengkap. Yang ketiga, kehematan, yaitu hemat dalam memakai kata, frasa, ataupun bentuk lain yang dirasa tidak perlu. Yang keempat, keparalelan atau kesejajaran, yaitu kesamaan imbuhan atau bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat. Jika kalimat pertama berimbuhan me, kalimat selanjutnya juga berimbuhan me, dan sebagainya. Yang kelima, penekanan, yaitu inti pokok
pokok yang ingin disampaikan mampu ditekankan penulis untuk mencapai sasaran pembaca. Yang keenam, kevariasian, yaitu suatu kalimat memerlukan variasi agar pembaca tidak mudah bosan dan letih saat membaca. Yang ketujuh, penalaran, yaitu suatu alur pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip dalam kalimat agar tidak menimbulkan salah kaprah atau kesalahpahaman, sehingga dapat dipahami secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya adalah definisi paragraf. Dalam Santi 2019 dikemukakan bahwa paragraf berasal dari bahasa Yunani paragrafos, yang berarti menulis di samping atau tertulis di samping. Santi juga mengemukakan bahwa paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang mengandung suatu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat-kalimat tersebut dalam sebuah paragraf haruslah saling berkaitan. Sedangkan dalam Santoso 2019 dikemukakan bahwa paragraf merupakan serangkaian kalimat yang berkaitan dan membentuk suatu gagasan. Jadi, paragraf adalah satu kesatuan pikiran yang lebih luas dan tinggi daripada kalimat. Kira-kira apa ya fungsi dari paragraf? Secara umum, fungsi paragraf menurut Santi 2019 adalah paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan secara tertulis. Yang kedua, paragraf berfungsi untuk menandai peralihan gagasan lama ke gagasan baru. Kemudian, paragraf berfungsi untuk mempermudah pengarang mengorganisasikan gagasannya. Yang keempat, paragraf berfungsi untuk memudahkan pengarang mengembangkan topik karangan agar lebih rinci. Dan yang terakhir adalah paragraf berfungsi untuk memudahkan pengarang mengendalikan variabel-variabel. Sedangkan Santoso membagi fungsi paragraf menjadi dua, yaitu dari sudut pandang penulis dan juga dari sudut pandang pembaca. Dari sudut pandang penulis, fungsi yang pertama adalah menjadi wadah untuk mengungkapkan buah pikiran atau gagasan. Yang kedua, penulis dapat menuangkan gagasannya secara teratur dan runtut. Yang ketiga, penulis tidak merasa lelah dalam upaya menyelesaikan tulisannya. Dan yang terakhir adalah dalam keseluruhan tulisan atau karangan, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pengantar, transisi, dan kesimpulan. Sedangkan dari sudut pandang pembaca dapat menangkap buah pikiran atau gagasan penulis dengan mudah. Kemudian memudahkan pembaca menikmati tulisan. Yang ketiga, pembaca tidak merasa cepat lelah. Dan yang terakhir adalah pembaca dapat menarik gagasan. Selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf dibagi menjadi dua, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama yang eksplisit meliputi jenis paragraf reduktif, induktif, dan paragraf campuran. Dan yang terakhir adalah gagasan utama yang implisit meliputi paragraf deskriptif dan naratif. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisikan uraian-uraian kecil, contoh, ilustrasi, kutipan, gambaran yang bersifat parsial. Selanjutnya adalah contoh paragraf yang baik. Paragraf ini dikatakan kurang baik karena pada paragraf tersebut tidak memiliki kesatuan gagasan. Setiap kalimat memiliki gagasan masing-masing. Setiap kalimat tidak memiliki keterkaitan dengan kata lain. Satu kalimat dengan kalimat yang lain berdiri sendiri-sendiri. Meskipun menggunakan repetisi Jakarta, gagasan antar kalimat tidak padu karena tidak koheren. Sedangkan pada paragraf yang kedua merupakan contoh paragraf yang baik sebab setiap gagasan dalam paragraf tersebut disusun dengan baik dalam kalimat-kalimat. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada awal paragraf, sementara itu gagasan pengembang terdapat pada kalimat-kalimat selanjutnya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi terkait dengan pentingnya paragraf. Yang pertama, dapat mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan dalam satu kesatuan. Selanjutnya, paragraf juga memudahkan untuk pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang ketiga, yaitu dapat memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan menit pikiran yang lebih kecil. Selanjutnya, saya akan bahas juga terkait dengan jenis-jenis paragraf. Yang pertama, yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang mana kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Berikut ini dapat kita lihat contoh berikut bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Selanjutnya, ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang mana kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Biasanya, kalimat utama pada paragraf induktif itu menggunakan konjungsi penyimpul seperti jadi, maka, dengan demikian, akhirnya, dan karena itu. Berikut ini dapat kita lihat contohnya pada layar. Lalu selanjutnya ada paragraf reduktif induktif. Nah, paragraf reduktif induktif ini adalah paragraf yang mana kalimat utamanya itu berada di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya bahwa kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu merupakan pengulangan dan juga penegasan pada kalimat utama pada awal paragrafnya. Selanjutnya ada juga paragraf generatif. Paragraf generatif ini adalah paragraf yang mana kalimat utamanya itu berada di tengah paragraf. Nah, kalimat yang berada di awal paragraf itu seolah-olah merupakan pengantar untuk menuju pada puncak. Dapat kita lihat contohnya di sini. Selanjutnya, jenis yang terakhir itu adalah paragraf tanpa kalimat utama. Jadi tidak semua paragraf itu punya kalimat utama. Namun tidak berarti bahwa paragraf ini mempunyai pokok pikiran. Jadi penulis itu menempatkan pokok pikiran dalam seluruh kalimat. Contohnya berikut ini dapat kita lihat bahwa seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut merupakan inti dari kalimat. Selanjutnya, saya akan bahas terkait dengan kepaduan paragraf. Jadi kepaduan paragraf itu sangat diperlukan supaya pembaca itu dapat memahami dengan mudah apa yang
disampaikan oleh penulis. Nah, kepaduan yang baik apabila kalimat yang membina paragraf tersebut baik dan wajar. Kepaduan paragraf dapat terjalin jika menggunakan repetisi, kata ganti, dan juga kata transisi.